Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Permana Ramadan Siregar, NIM 2430 200008. Program Studi Bimbingan Konseling dan Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, mahasiswa UIN Sada Padang Sidimpuan. Dan perkenalkan, nama saya Anjasabi Pranata dengan NIM 2430 200040, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Ilmu dan Komunikasi. Adapun tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori pendekatan PKI yang diampu oleh Ibu Dr. Riem Malini Pane MPD. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video dari mata kuliah teori dan pendekatan bimbingan konseling. Langsung saja ke pembahasannya. Sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling. Konseling merupakan salah satu bentuk pelayanan bantuan profesional yang memiliki peranan yang penting dalam mendukung perkembangan individu, baik dari aspek pribadi, sosial, akademik, maupun karir. Dalam perjalanannya, konseling tidak begitu hadir saja, melainkan melalui proses yang panjang yang dipengaruhi oleh perkembangan sejarah atau historis serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian konseling tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi penting, yaitu historis dan kultural. Secara historis, bimbingan dan konseling dimulai pada tahun 1908 dengan pendirian profesi oleh Frank Pansos yang dikenal sebagai bapak gerakan bimbingan dalam pendidikan Amerika. Istilah bimbingan pertama kali dikenal di Boston sebagai kantor bimbingan di bidang profesional dan pekerjaan. Tujuannya membantu kaum muda. Tahun 1920-an, sertifikasi konselor sekolah mulai diterapkan. Dalam perkembangannya, bimbingan dan konselor berkembang ke berbagai bidang seperti bimbingan pribadi, sosial, budaya, kewarganegaraan, dan agama. Sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia dimulai pada terbaca aku bang Kurang itu. Lakinya itu dah. Langsung saja ke pembahasannya. Sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling Islam. Konseling merupakan salah satu bentuk pelayanan bantuan profesional yang memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan individu, baik itu dari pribadinya, sosial, akademik, maupun karir. Dalam perjalanannya, konseling tidak hadir begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian konseling tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi penting, yaitu historis dan kultural. Secara historis, bimbingan dan konseling dimulai pada tahun 1908 dengan pendirian profesi oleh Frank Parsons yang dikenal sebagai bapak gerakan bimbingan dalam pendidikan Amerika. Istilah bimbingan pertama kali dikenal di Boston sebagai kantor bimbingan di bidang profesional dan pekerjaan. Tujuannya membantu kaum muda memilih karir sesuai dengan pengetahuan profesional mereka. Pada perkembangannya, bimbingan dan konseling berkembang ke berbagai bidang seperti bimbingan pribadi, sosial, budaya, kewarganegaraan, dan agama. Sejarah bimbingan dan konseling di Indonesia dimulai dengan persetujuan bimbingan dan konseling untuk lingkungan sekolah pada tahun 1960 sebagai hasil dari pertemuan Fakultas Pendidikan di Malang pada tahun 1964. Bandung dan IKP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan kurikulum setelah
menengah tahun 1975, mencakup bimbingan konseling sebagai salah satu bidang layanan sistem sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Pada tahun 1975, para konselor berkumpul membentuk Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPPI, yang pada tahun 2001 ganti nama menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Sementara itu, secara kultural, konseling dipengaruhi oleh latar belakangnya, budaya, norma, dan nilai yang dianut masyarakat. Indonesia sebagai negara multikultural dengan keragaman suku, agama, dan adat istiadat menjadikan praktik konseling hanya bersifat sensitif budaya. Konselor dituntut untuk memahami konteks sosial budaya klien agar proses konseling berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan konsep konseling lintas budaya yang menekankan bahwa hubungan konselor dan klien harus dibangun tanpa membangun perbedaan latar belakang, melainkan berfokus pada kebutuhan dan potensi individu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. B. Kajian konseling kultural. Multikulturalisme adalah keragaman subjek budaya atau multikulturalisme sebagai cara pandang yang mengakui adanya perbedaan kelompok individu, meminimalkan perbedaan dalam kelompok, dan lihatlah dunia keanekaragam budaya yang diciptakan oleh suatu masyarakat menjadi suatu komunitas keunikan dan kekayaan dalam kehidupan individu. Kurangnya kerjasama antara orang tua dan siswa bermasalah jika kepribadiannya syarat dengan nilai-nilai agama, maka siswa akan dijauhi perilaku buruk. Selain itu, orang tua juga memperhatikan anak, membantu siswa menunjukkan perilaku positif, dan seterusnya. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dapat mempengaruhi siswa yang dapat menimbulkan masalah karena mereka bebas menunjukkan perilaku negatif. Dia pikir dia benar. Kurangnya partisipasi antara guru dan siswa. Tujuan konseling multikultural diidentifikasikan sebagai membantu individu menyadari bahwa dia adalah orang yang tepat untuk menemukan kebahagiaan kehidupan. Selain itu, konseling yang ditawarkan bertujuan untuk membantu individu selesaikan masalah, bantu individu kembangkan situasi yang baik, bantu individu mencegah masalah terjadi, membantu individu memahami gaya hidup mereka, masyarakat, dan lain-lain. Adapun perbedaan budaya di antara siswa multikulturalisme adalah paham yang menekankan kesetaraan dan kesetaraan budaya lokal tanpa melupakan hak budaya dan mata pencaharian lainnya. Hal ini sangat penting untuk menjalani kehidupan masyarakat yang multikultural, khususnya di kalangan mahasiswa. Apapun alasannya, untuk dipahami bersama setiap lingkungan sekolah, menunjukkan keragaman sosial, agama, budaya, dan bahasa, dan lain-lain. Keberagaman ini sangat mendukung munculnya konflik dalam banyak hal dimensi kehidupan. Indonesia dikenal dengan negara multikultural yang memiliki keragaman budaya dan etnis yang di penjuru Nusantara. Keragaman budaya dalam sebuah masyarakat mesti dihormati dan diakui untuk terus berkembang. Seperti yang diketahui bahwa konseling sangat erat kaitannya dengan budaya, khususnya konseling yang ada di Indonesia sebagai negara yang majemuk. Indonesia memiliki keberagaman mulai dari suku, ras, etnis, agama, dan sebagainya. Konseling lintas budaya merupakan hubungan yang berbeda antara konselor dengan klien yang berbeda latar belakang kebudayaannya, dan diyakini sebagai sebuah profesi yang menyeluruh tanpa memandang perbedaan latar belakang klien. Salah satu tujuan utama yang harus dilakukan seorang konselor yang efektif ialah bagaimana memandirikan individu untuk memahami perbedaan budaya
Ramirez dalam mengatakan bahwa tema umum yang tepat dalam semua konseling multikultural adalah tantangan untuk hidup dalam masyarakat multikultural. Dia menyatakan bahwa tujuan utama dalam menghadapi klien dari berbagai kelompok etnis adalah mengembangkan fleksibilitas kultur. Oleh karena itu, dalam proses layanan konseling yang diberikan konselor perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kliennya. Pemahaman tersebut mencakup hal-hal yang ada dalam diri dan juga kliennya. Kesadaran akan perbedaan yang dimiliki antara keduanya menjadi salah satu cara yang penting untuk menjaga hubungan dan interaksi dalam proses konseling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda sangat rawan akan terjadinya bisa budaya khususnya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, dalam proses pelayanan konseling yang diberikan, konselor perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kliennya. Pemahaman tersebut mencakup hal-hal yang ada dalam diri dan juga kliennya. Kesadaran akan perbedaan yang dimiliki antara keduanya menjadi salah satu cara yang penting untuk menjaga hubungan dan interaksi dalam proses konseling. Dalam hal ini, klien tidak hanya dipahami dalam terminologi psikologis murni, tetapi juga dipahami sebagai anggota aktif dari sebuah kultur, perasaan, pengalaman, dan identitas dari klien. Dipandang dan dibentuk oleh multikultural. Keefektifan suatu konseling bergantung pada banyak faktor, salah satunya adalah hubungan satu sama lain yang serta saling mengerti antara konselor dan klien. Hubungan keduanya akan sangat mudah dipahami jika berasal dari latar belakang yang sama, tetapi berbeda dengan konselor dan klien dengan latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu sangat penting dipahami bahwa konselor harus memahami budaya mereka sendiri dalam rangka untuk bekerja sama dengan klien tanpa memaksakan nilai-nilai mereka, tidak menyinggung klien atau perilaku dan verbal klien yang salah dipresentasikan. Mungkin sekian dari presentasi kami pada video ini. Jika ada kata yang salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.